Jadi, halo Kak, perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan Teknik Kimia Program Internasional angkatan 2021. Di sini saya mengajak Kakak untuk wawancara, untuk diinterview tentang penerapan core kompetensi teknik kimia pada bidang kerja Kakak. Sebelumnya nama saya Arden Fadila Kusumawangga, biasa dipanggil Fadil. Ferry Muhammad Tarfaisumam, bisa dipanggil Ferry. Maaf, saya lagi di luar soalnya tadi sama keluarga. Aman, aman, aman. Oke Kak, jadi Kakak boleh perkenalan diri dulu Kak, nama lengkap, angkatan, perusahaan apa, sama jabatannya apa Kak? Kenalin, nama saya Sultan Dafar Raihan. Biasa dipanggil kalau pas di kampus Dafre, karena dari Dafar Raihan. Saya angkatan Teknik Kimia 2016. Sekarang kerja di PT Apikal. Dia processing minyak kelapa sawit ya, dari crude palm oil, dari produk-produknya. Di sini saya jadi apa itu? Untuk engineer trainee sebagai proses engineer. Oke, nama saya Muhammad Hafiz Alra, dipanggil Hafiz di kampus Teknik Kimia Angkatan 2016. Saat ini sedang bekerja di PT Depriwangga Engineering. Skop perusahaan kami itu meliputi engineering service, bisa konseptual study, fit atau DED. Jabatan saya saat ini process engineer, gitu. Oke Kak, jadi yang kedua, penerapan kompetensi teknik kimia pada bidang Kakak itu apa Kak? Penerapannya ya, penerapan core competence. Iya Kak. Jadi kalau misalkan penerapan core competence, jadi sekarang kan lagi pindah departemen ke proses engineer. Dan sekarang itu lagi ngurus, pertama ada Plan Information Management System, di mana data-data dari DCS centralized-nya PLC, Program Language Control ya. Jadi misalkan apa kontrol-kontrol yang ada di masing-masing plan itu di collect datanya dan nanti mau di up ke suatu website lah. Jadi untuk manajemen bisa mudah ngelihat. Dan di sisi lain lagi ada preparing untuk commissioning biodiesel. Jadi sebenarnya untuk core kompetensial lebih untuk di biodieselnya itu sama bantu-bantu di wastewater treatment, di mana kalau misalkan pemanfaatan core kompetensi itu lebih kayak misalkan kita kan ini ya untuk pembangunan kan dari vendor, terus dari tim project juga ngebangun line pipanya dan lain-lain. Nah di situ aku sebagai proses engineer juga ngecekin nih apakah si tim project ini sudah membangun line-line itu sesuai dengan PNID yang dari vendor. Line-nya kayak gimana, misalkan nanti line-nya udah sesuai belum penempatannya, apakah misalkan harusnya valve dulu nih, terus nanti baru pipeline T gitu. Nah, tapi ternyata pemasangannya pipeline T dulu baru valve. Nah, itu nanti kita jadikan punch list agar diubah lagi line-nya sama si tim project. Setelah itu kita juga ngebantu tim production untuk commissioning peralatannya masing-masing, untuk prekom juga, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oke, dari saya ya, penerapan core kompetensi teknik kimia ya. Jadi kalau di pekerjaan saya ini penerapannya paling kami ini banyak project di bagian hulu ya. Di bagian hulu itu kayak di rig yang di laut itu. Nah biasanya kayak diambil contoh Pertamina ONWJ itu misalnya pengen ekspansi atau menemukan sumur baru gitu, new development well. Nah, itu biasanya kita diberikan data well-nya seperti apa. Nah, itu nanti disimulasikan
dari well itu kan di bawah laut ya, sampai nanti di atas laut itu gimana kondisinya dan alat apa aja yang dibutuhkan. Kayak mungkin butuh heater atau mungkin kalau itu oilnya berupa heavy oil perlu ditambahkan water cut sekian persen supaya bisa bisa mengalir di pipa gitu. Nanti ditinjau juga dari flow assurance-nya. Nanti biasanya mungkin kebayang di semester 6 kali ya, semester 7. Sekarang masih semester 1 kan ya. Mungkin nggak apa kalau nggak kebayang. Cuman kurang lebih kayak gitu yang diaplikasiin. Banyak tekniknya karena ya itu oil sih ya, simulasi oil. Nanti kalian bakal ketemu juga nama software HiSys. Nah itu banyak banget menggunakan HiSys yang saya kerjakan saat ini. Dan ya mungkin kalau di PTK kayaknya neraca massa ya, kayaknya itu nanti itu yang jadi start dari buat pengembangan ilmu-ilmu yang bakal dipakai. Yang sekarang saya sering gunakan ya awalnya dari situ sih, yang bakal banyak kepake dan menjadi dasar gitu. Itu sih paling. Ya, neraca massa bakal kepake banget sih untuk ngelihat kalau misalkan di perusahaan saya sekarang ini, kayak misalkan neraca massanya sekarang kondisi gimana, apakah kita bisa ngebuat plan baru lagi dari feed-nya yang sudah ada sekarang, kayak gitu. Karena kan kalau misalkan di feed-nya terlalu banyak, terlalu besar neraca massanya, istilahnya kan kita bisa maximize profit lagi dengan membuat plan baru. Jadi minyaknya kejual dengan harga yang lebih mahal. Terus juga mau nambahin lagi, aku juga dulu pas di tim produksi, itu juga untuk inilah, untuk membuat efisiensi penggunaan chemical-nya, chemical consumption-nya. Kayak misalkan waktu itu di refinery-nya palm oil, itu kan ada 2 chemical yang digunakan ya, ada bleaching earth dan juga phosphoric acid. Di mana waktu itu case-nya adalah penggunaannya agak besar dari target yang dicapai. Jadi aku nyari tahu nih gimana caranya kira-kira biar sesuai dengan target yang diinginkan, tapi juga untuk quality produknya itu nggak keganggu, kayak gitu. Mungkin segitu aja sih Kak pertanyaan-pertanyaannya dari kita.